mengenai penangkapan kapal ikan berbendera Filipina dan Vietnam di perairan Laut Natuna yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Penangkapan kapal ikan asing tersebut dilakukan karena kapal tersebut berlayar di perairan Indonesia untuk mencuri ikan. Isi beritanya sebagai berikut. Kapal Pengawas Perikanan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP kembali melakukan penangkapan terhadap 5 kapal ikan asing ilegal yang melakukan illegal fishing di Laut Natuna pada hari Sabtu. 5 kapal tersebut terdiri atas 3 kapal berbendera Filipina dan 2 kapal berbendera Vietnam. Kegiatan penangkapan kapal ikan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia merupakan bentuk komitmen dari pemerintah Republik Indonesia untuk mempertahankan kekayaan ekonomi maritim Republik Indonesia. Kegiatan penangkapan kapal asing pelaku pengambilan ikan secara ilegal atau illegal fishing telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Terdapat 25.000 spesies tumbuhan dan 400.000 jenis hewan dan ikan. Selain itu, perairan laut Indonesia memiliki keanekaragaman hayati berupa terumbu karang yang memiliki luas sekitar 85.707 km persegi, atau sekitar 14% dari keseluruhan luas terumbu karang yang ada di dunia. Memiliki lebih dari 700 jenis rumput laut, 2.500 jenis moluska, 450 jenis karang batu, dan 1.400 jenis echinodermata. Berdasarkan keanekaragaman laut yang dimiliki, perairan laut Indonesia dikenal dengan istilah Marine Mega Biodiversity. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi maritim yang besar. Ekonomi maritim atau maritime economy adalah kegiatan ekonomi yang mencakup perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, industri pembuatan dan perawatan kapal atau galangan kapal, serta pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Sebagai negara yang memiliki potensi kemaritiman yang besar, Indonesia saat ini belum memaksimalkan pengembangan potensi kemaritimannya karena adanya hambatan pembangunan ekonomi maritim sehingga sektor kelautan belum dikelola secara maksimal. Hal ini terlihat pada kondisi sebagian besar nelayan Indonesia masih berada pada garis kemiskinan karena eksploitasi sumber daya kelautan masih banyak dilakukan oleh pihak asing. Kekayaan potensi kemaritiman harusnya dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas di sektor kemaritiman. Oleh karena itu, mari kita membahas masing-masing sektor yang tercakup dalam potensi ekonomi maritim Indonesia dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menguatkannya. Pertama, sektor perikanan. Berlimpahnya keanekaragaman hayati di perairan laut Indonesia dapat menjadi sumber bahan pangan untuk rakyat. Indonesia memiliki potensi perikanan laut sebesar 6,5 juta ton per tahun, atau sekitar 8% dari total potensi produksi ikan laut dunia. Perikanan laut Indonesia mencakup ikan demersal, ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan karang, udang, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi. Hasil laut tersebut dijual di dalam negeri dan keluar negeri atau ekspor. Dari hasil ekspor perikanan, negara Indonesia mendapatkan devisa negara. Selain itu, tingkat ekonomi masyarakat pesisir juga akan mengalami peningkatan sehingga taraf hidupnya dapat menjadi lebih baik. Akan tetapi, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Hal ini dikarenakan infrastruktur kemaritiman di Indonesia belum terbangun dengan baik dan merata. Selain itu, perkembangan kawasan budidaya perikanan juga belum optimal. Dengan demikian, dibutuhkan strategi agar dapat menguatkan sektor perikanan Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan cara membangun dan meningkatkan pelayanan infrastruktur, yaitu membangun dan mengembangkan fasilitas pelabuhan. Pelabuhan yang dibutuhkan tidak hanya sebagai lokasi bongkar muat saja, tetapi juga memiliki fungsi sebagai pusat pengolahan dan penyimpanan barang dan jasa. Contohnya, pembangunan pelabuhan khusus perikanan di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat yang memiliki fasilitas gudang penyimpanan ikan berpendingin atau cold storage, fasilitas pengolahan ikan, dan fasilitas pelelangan ikan. Kedua, sektor pelayaran. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki 17.504 pulau, panjang garis pantai mencapai 95.181 km, dan luas perairan laut mencapai 5,4 juta kilometer persegi. Agar dapat membantu aktivitas penduduknya,
transportasi laut atau pelayaran memiliki peran yang penting untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Sektor pelayaran saat ini menjadi prioritas pembangunan dan pengembangan bagi pemerintah Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penawaran dan permintaan barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah lain, serta mengurangi perbedaan harga komoditas antar wilayah. Agar dapat mencapai hal tersebut, diperlukan suatu strategi dan kebijakan dari pemerintah Indonesia. Kebijakan untuk memperkuat sektor pelayaran adalah dengan mencanangkan program tol laut dan membangun pelabuhan dengan kedalaman yang cukup untuk bersandarnya kapal-kapal besar. Selain itu, bentuk kebijakan lainnya adalah Program ASEAN Connectivity. Program ini bertujuan untuk membangun keterhubungan transportasi dan infrastruktur antar negara Asia Tenggara. Dengan demikian, Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Batu Ampar di Kepulauan Riau, Pelabuhan Tanjung Priuk di DKI Jakarta, Pelabuhan Tanjung Emas di Jawa Tengah, dan Pelabuhan Tanjung Perak di Jawa Timur. Ketiga, sektor pariwisata bahari. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 108 kawasan konservasi perairan laut yang memiliki luas 15,78 juta hektar yang diharapkan dapat meningkat menjadi 20 juta hektar pada tahun 2020. Indonesia memiliki keindahan bawah laut yang terdapat di beberapa daerah seperti Bunaken, Sulawesi Utara, Raja Ampat, Papua Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dengan adanya lokasi-lokasi tersebut, diharapkan dapat mendatangkan banyak wisatawan dari mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Pengembangan wisata bahari memberikan efek berganda atau multiplier effect yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri atau devisa. Agar potensi pariwisata bahari dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan strategi untuk mengembangkannya. Misalnya dengan melakukan pemetaan terhadap potensi pariwisata bahari yang dimiliki. Pemetaan tersebut mencakup aspek nilai, karakteristik, infrastruktur pendukung, dan kemampuan dalam menopang perekonomian. Selain itu, untuk mengembangkan pariwisata bahari juga dapat dengan melakukan strategi pemasaran yang baik, seperti memasarkan objek wisatanya melalui televisi-televisi internasional dan berbagai media. Contohnya, internet, majalah, media sosial, dan pameran-pameran pariwisata di tingkat internasional. Melalui ketiga sektor tersebut, pembangunan ekonomi maritim diharapkan dapat membawa masyarakat Indonesia menuju kemakmuran. Selain itu, pembangunan di sektor kemaritiman juga diarahkan untuk mencapai 4 tujuan utama, yaitu: pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi; kedua, peningkatan kesejahteraan nelayan; ketiga, pemeliharaan sumber daya laut dan lingkungannya; keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan penegak kedaulatan bangsa. Jadi, kita telah mengetahui bahwa ekonomi maritim atau maritim ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, serta pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Saat ini, Indonesia belum memaksimalkan pengembangan potensi ekonomi maritimnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut. Sektor perikanan dengan membangun dan meningkatkan pelayanan infrastruktur seperti membangun dan mengembangkan fasilitas pelabuhan. Kemudian, sektor pelayaran dengan mencanangkan program tol laut dan membangun pelabuhan dengan kedalaman yang cukup untuk bersandarnya kapal-kapal besar. Lalu, sektor pariwisata bahari dengan melakukan pemetaan terhadap potensi pariwisata bahari yang dimiliki. Selain itu, pembangunan di sektor kemaritiman juga diarahkan untuk mencapai 4 tujuan utama, yaitu: pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi; kedua, peningkatan kesejahteraan nelayan; ketiga, pemeliharaan sumber daya laut dan lingkungannya; keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan penegak kedaulatan bangsa.